Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Dan kami tidak membinasakan satu negeri melainkan ada baginya ketentuan pada masa yang telah ditetapkan. Tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak ada pula yang dapat mengundurkannya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, pada kesempatan pagi ini saya mengajak kita untuk terus menguatkan keimanan kita kepada Allah, karena sepertinya memang kita tengah berada dalam satu kurun yang sangat membutuhkan energi iman yang sangat tinggi, baik itu di negeri kita dan di negeri-negeri yang lain. Karena secara serentak dunia Islam sedang disibukkan dengan berbagai fitnah, fitnah besar yang melanda negeri-negeri Muslim. Apakah itu sampai pada tingkat memberikan kesakitan pada fisik mereka, dalam bentuk mereka dianiaya seperti di Myanmar. Kalau saya bilang itu biadab, itu dahsyat biadabnya, udah nggak manusia itu. Itulah secara struktural formal negara melakukan tindakan kebiadaban terhadap rakyatnya sendiri. Dan dunia sedang bungkam, dunia diam, dunia tidak banyak ngomong dengan kebiadaban yang satu ini. Kenapa? Salah satunya biasa, misalnya kayak kita di Indonesia ikut serta memberikan keprihatinan, tapi kita juga disibukkan dengan urusan seorang kafir yang menista agama yang sampai sekarang lah, pelimpahan kasusnya sudah disimpahkan ke kejaksaan kabarnya, dan kita kalau bicara percaya kepada hukum, kita nggak percaya. Gitu. Saya perlu sampaikan bahwa kita tidak percaya dengan pola penegakan hukum di Republik ini, karena selalu ada tindakan-tindakan. Negeri ini masih menganut kebiasaan kalau orang kuat itu bersalah maka hukum terasa gagu, tapi kalau orang lemah bersalah maka hukum begitu sangar gitu. Jadi kata tidak percaya itulah yang membuat kita masih berupaya untuk melakukan hal-hal yang tetap dengan koridor. Alhamdulillah sampai sekarang kita menjaga nilai-nilai akhlak dalam Islam, walaupun terus-menerus dicemaskan, ditakuti. Sampai untuk acara tanggal 2 Desember nanti misalnya, terus ada upaya untuk mencegah kita melakukan atau menampilkan ekspresi keberimanan kita kepada Allah. Dan ini bukan sekedar ekspresi keberimanan, tapi ini adalah kewajiban menunjukkan hak kita, bahwa karena yang dinista oleh manusia kurang ajar itu adalah Al-Quran. Walaupun alhamdulillah kalau saya mengatakan semakin lama kasus ini semakin nampak mana munafik, mana kafir, mana mukmin. Semakin nyata itu. Kayak kemarin ada manusia yang pakai peci, pakai baju putih, di tengah baju kotak-kotak kampanye, terus kalimatnya disebar di sosial media untuk mengatakan bahwa tidak semua orang yang ikut sama kalian, bilangkan kita yang berada di barisan para ulama adalah umat Islam, karena kami juga umat Islam dan kami tidak merasa kalian wakili. Udah bapak-bapak, ibu-ibu gak usah bingung, itu manusia memang kurang ajar itu yang satu itu. Itu namanya kalau di sosial media Abu Janda, jadi dia bapak janda, jandanya mana juga nggak tahu. Abu Janda. Abu Janda ini sering kali mengeluarkan statement-statement yang menunjukkan kenistaan dirinya di hadapan agama Allah dan selalu melecehkan umat Islam. Nah, sekarang dia berada di sana merasa mewakili umat Islam. Gitu. Jadi mungkin Bapak nanti ada heran kalau di sosial media ngelihat itu. Karena itu sedang coba diviralkan oleh mereka. Orasi dia di tengah komunitas baju kotak-kotak. Gitu. Nah, padahal kita tahu betul ini samanya sama Nusron ini kelasnya, cuma didandani agak sedikit rapi. Nah, jadi hati-hati sekarang ini zaman ada orang nanti kalau berdalil aku juga ulama. Udah begitu dalilnya.
Jadi saya mengatakan ini persis situasi yang pernah dibilang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau Bapak ibarat coba di rumah itu, ambil pensil atau pulpen, gigit dengan geraham. Harus begitu kita pegang Quran hari ini. Ya. Karena nanti akan ada orang yang melemahkan kita dengan bilang, "Kau apa? Gelarmu apa? Profesor?" Enggak kan? "Aku profesor di bidang ini." Nah, kira-kira begitu cara mereka untuk melemahkan kita. "Kau siapa kau?" Nah, udah sampai pada tingkat misalnya kita pun bilang aku juga profesor ya. Nah, baru nanti. Nah, ini yang mau saya ajak kita mengkajinya, bicara tentang akhlak. Jadi poin terbesar menjadi seorang muslim itu akhlak. Bahkan hari ini saya mendengar para ustadz saja pun, saya tak menuduh lah, masya Allah, semoga Allah menjaga para ustadz kita. Masih ada yang terbelah. Mungkin karena informasi tidak cukup. Sehingga dalam khutbah, dalam tausiah adalah kalimat begini misalnya, udahlah nggak usah kita ngeribut, itu masalah politik itu. Jadi kalau masalah politik kenapa rupanya? Terus umat Islam ninggalin politik, biarin politik dipegang oleh orang-orang kotor gitu. Walaupun saya perlu bilang bahwa ini bukan masalah politik saja, karena apapun ceritanya umat Islam ini juga harus ikut dalam kegiatan politik. Tapi ini bukan masalah politik, ini coupling akidah, ini wilayahnya akidah ini. Ya, saya nyaksikan sendiri tanggal, mungkin ada sebagian Bapak ikut tanggal 4/11 kemarin. Kiai-kiai kita yang di Papah juga datang, ngapain orang itu turun? Politik itu. Yang tua, yang ngomong bergetar-getar, untuk apa? Biasa kayak ustaz-ustaz ini mengajinya di pesantren, pegang kitab di majelis taklim. Ngapain kita? Apa kepentingan kita untuk? Enggak ada. Kenapa tak bersyukur? Hari ini seluruh Indonesia para ulama memimpin gerakan ini. Syukurlah. Gak pernah kita ngadapin ini, kira-kira begitu. Nah, jadi orang-orang yang masih aneh-aneh, kalau masih ada di sini pun aneh-aneh, ayo nanti kita sediakan waktu kita diskusi. Kalau saya sudah hakul yakin, ini Allah yang skenario kan semua. Ya sama kita satu. Kalau tuntutan real yang kita mau minta sekarang satu, itu laknat kurang ajar itu harus dipenjara itu. Jangan dia biarkan bebas. Ya persoalan kemudian katanya masih ikut pilkada, ya kan masih bisa. Siapa yang larang dia? Seorang yang ditangkap masih bisanya. Di Republik ini masih bisa peraturannya. Lu kok takut? Saya mendengar kemarin ceramah Pak Baktiar Nasir, dia bilang, anehnya kita ini sekarang. Kita ini sudah bilang, aksi kita ini bukan lagi damai, super. Ya, diserukan sebagai jamaah untuk bawa sajadah, bukan bawa batu, bukan bawa pisau. Kok takut? Kalau saya bilang, kalau mereka takut, saya hakul yakin kita berada di pihak yang benar. Kenapa? Karena Islam ini kalau bergerak, kata Nabi, sebelum bergerak sebulan sebelum berjalan, udah memunculkan ketakutan di dada orang-orang yang. Jadi yang cemas ini bukan saya hakul yakin kepolisian kita, TNI kita, presiden kita itu masih benar itu. Ya kalau saya pun polisi benar, begitunya memang harus, itu kan protap itu Pak. Jangan sampai, kenapa yang ditakutkan rusuh, ada penumpang gelap. Dan yang takut itu bukan polisinya, kalau saya masih baik sangkanya di situ. Adalah kekuatan yang mereka khawatir. Kemarin mereka nggak sangka Ibu, mereka pikir cuma 100.000 lah paling banyak, tahu-tahu meledak di atas 2 juta. Sampai kalau mau dipikir itu dari mana semua itu? Apa mungkin malaikat ikut turun di situ? Sampai ada yang begitu bilang. Nah setelah kemarin 2 juta, saya tak yakin bahwa ini bisa jadi 4 juta, 5 juta, nggak yakin. Kalau modalnya cuma kemarin 2 juta, sekarang pasti kita bisa. Enggak, saya enggak yakin itu. Karena kenapa mereka kemarin bisa 2 juta? Jawabannya ada keikhlasan di situ. Kalau ikhlas itu terganggu hari ini bukan kekuatan kita. Maka jangan sombong. Kemarin kita bisa kerahkan 2 juta, maka nanti kita akan tumpahkan. Kalau itu saya enggak mau. Dalil kayak gitu saya enggak suka dengarnya. Saya lebih suka dengarnya, kuatkan ikhlas kita. Semoga Allah tetap bersama kita. Dan apa sulitnya bagi Allah untuk memberikan bukti? Kemarin dia sudah buktikan. Kenapa?
Nggak ada partai politik sanggup mengumpulkan orang di negeri ini sampai segitu banyak. Nggak ada itu. Tak ada tokoh hebat. Bukan Habib Rizik yang hebat, bukan Bakhtiar Nasir. Yang hebat itu Allah. Coba bayangin, Bapak, saya banyak ketemu orang yang sudah uban semua, tua, ikut. Ini bukan gerakan anak-anak muda, bahkan mahasiswa juga paling 1-2 terdengar. Kalau dibilang total mahasiswa turun, enggak. Yang turun siapa? Ulama, majelis taklimnya. Nah, kira-kira begitu. Itu yang turun. Yang enggak turun tapi nitip doa, yang enggak turun tapi nitip infak. Wah, itu kalau begitu dibilang sudah, yang nampil itu mungkin di belakangnya ada 10 kali lipatnya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, cuma apa yang mereka inginkan? Makanya saya malam semua saya perhatikan, memang betul-betul sudah mereka jerat kita gitu. Jadi sebenarnya mayoritas rakyat di negeri ini dan semua negeri-negeri muslim itu mereka sandra dengan persoalan ekonomi. Jadi orientasi ittijah hidup kita itu sejengkal perut. Jadi akidahnya itu kita boleh melakukan, saya siap, tapi cuman saya aja orang gajian, saya orang upahan, saya buruh, saya ini, saya itu. Sehingga militansi keberagamaan tidak akan lebih kuat. Ya, apalagi sekarang isu misalnya saja pun, ini kalau cerita Rasmani kan pemerintah ngejar. Sebenarnya apa salahnya? Kan hak rakyat untuk ngambil duit. Ya. Kalau saya hari ini mengambil semua duit saya di bank, tapi ya alhamdulillah bank saya Pak tidak bank konvensional, maka saya adem-adem aja gitu. Kalau saya ambil misalnya, apa masalahnya? Pemerintah kan kuat secara ekonomi, kenapa takut kalau saya ambil uang saya? Kan yang saya ambil uang saya, kira-kira begitu. Ya. Itu artinya secara fundamental kita sebenarnya gampang itu. Itu artinya kalau isu Rasmani itu sendiri, walaupun sekarang kan pemerintah kejar itu siapa yang, itu kan yang di list itu adalah bank-bank yang milik orang-orang yang selama ini mencengkeram. Ya, dan mereka butuh bank itu sebenarnya untuk membuat putaran uang itu di mereka saja. Padahal Allah melarang sekali jangan sampai putaran uang di mereka. Sebenarnya kita cukup kuat. Orang kalau kita belanja pergi ke mini market, duit kita kok, bukan duit orang. Kalau saya nggak mau belanja lagi ke minimarket punya orang kafir, kira-kira begitu. Apa salah saya rupanya? Walaupun lebih mahal saya pergi ke tempat muslim, kan nggak ada masalah sama saya. Dan kenapa ribut? Dia nggak mau lagi belanja sama kami. Secara hukum di mana saya salah? Gitu. Cuma ini kalau dibilang siapa yang mempolitisir ini? Masa kita ingin menunjukkan hak? Sekali ini saya mau bilang ini aku, kita nggak boleh. Kita harus udah zikir-zikir aja, kalian nggak usah ngapa-ngapain. Ya, masya Allah. Anak-anak muda kita, ibu lihat saya tadi malam jalan, saya ada tausiah di Masjid Agung semalam, saya hadir. Ada Ustadz mantan pendeta itu Yusuf Waloni. Saya datang, tapi sayang saya terlambat. Tapi saya sepanjang perjalanan saya perhatikan ada fenomena malam minggu itu. Memang betul-betul kena jerat kita. Anak muda itu kan dibuai syahwatnya sekarang. Ada beberapa tempat yang suasananya pokoknya senangkan nafsumu, itulah intinya kalau malam. Ya. Itu dari banyak hal. Kemudian apalagi ada kasus Myanmar. Udah sedih kalinya Bu, Pak. Udah tak sanggup saya nengok. Karena Myanmar ini kurang ajar, ini biadab ini. Yang mereka bunuh bukan orang yang melawan mereka, tapi anak-anak. Bukan cuma dibunuh, kalau dibunuh nggak masalah, ditembak mati udah selesai. Enggak, disayat-sayat dulu, dibongkar dadanya ya Allah, ini pastilah laknat Allah datang sama mereka. Kadang kalau sudah sampai pada tingkat kita tidak berdaya, maka Allah yang akan kerja. Lihat itu Israel, Haifa itu bisa dibilang lumpuh. Itu kota terbesar nomor 3. Alhamdulillah kabarnya apinya sudah padam, tapi apinya pindah kota Bu. Nggak logis itu. Jadi kalau saya baca tadi malam ada 7 titik api di berbagai wilayah di Israel. Kenapa itu Allah berikan? Allah memang
Allah mau kasih tahu, aku ada, jangan takut, kira-kira begitu. Dan nggak perlunya aku turun-turun kali kalau memang mau mengazab mereka. Lihat kalau Allah mau azab, apa ini? Kerahkannya air, kerahkannya angin, kerahkannya api, goyangnya bumi sikit. Bukan dia, kalau tangan dia langsung itu nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita pada azab Allah. Apa itu? Dengan memberi neraka. Karena kalau udah tangan dia yang kerja langsung, pedih. Allah sudah bilang, dunia saja azab kalau turun tuh pedih, apalagi akhirat. Gitu. Cuma apa yang membuat kita abai? Ini macam-macamnya. Makanya penguatan apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya mengatakan, jagalah diri untuk tetap punya akhlakul karimah. Zaman kita ini, kalau saya sudah berapa kali mengatakan, ini sudah dekat, ini bukan sudah dekat, kita sudah di akhir zaman. Kalau dulu nanti di akhir zaman, ini enggak, inilah akhir zaman itu. Ayo coba baca hadis-hadis tentang akhir zaman. Coba lihat sekarang, apa yang dibilang Nabi itu sudah semua. Cuma yang belum saja Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa. Tinggal itu yang kita tahu. Dan konstelasinya benar. Yaman bergolak, kemudian Irak bergolak, kemudian Mesir bergolak, Palestina, Syam itu kan Palestina, Suriah, itu Syam. Kalau bahasa hadis itulah Syam, bergolak. Negeri-negeri Muslim kata Nabi ada tanazung, saling bertentang satu sama lain. Ya, sampai-sampai orang beriman itu nanti kalau ibarat nyawa udah kekerongkongan sampai nanya kapan Allah tolong kita ini, gitu. Karena memang Allah biarkan kita. Pada saat hampir kulminasi itulah nanti Allah menurunkan atau mengirimkan Muhammad Al-Mahdi. Tapi kita nggak usah tunggu, kita siapkan diri kita. Atau mungkin anak-anak kita. Karena zaman kita saja sudah begini, bagaimana dengan zaman anak-anak, cucu-cucu kita? Maka yang harus kita genggam kuat adalah titik kemuliaan kita dalam Islam, yaitu akhlak. Ya. Bagaimana cara kita supaya bisa mendapatkan kemuliaan akhlak? Pertama adalah dengan memohon pertolongan kepada Allah. Jangan putus hubungan. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Saya tidak bicara zikir ini lisan saja, karena lisan perbuatan itu ekspresif. Kalau saya sudah zikir, maka mulut saya akan zikir. Jadi apa yang saya bilang kalau saya sudah zikir? Itu hati. Yang dimaksud dengan zikir hati apa Pak Ustadz? Oh, jangan Bapak Ibu paham saya mengucapkan la ilaha illallah dalam hati saya, tidak. Tapi mengonkan kesadaran bahwa saya hamba Allah, menghidupkan kesadaran bahwa saya cuma hamba Allah dalam hati saya. Apapun level saya di antara manusia, saya tetap hidupkan itu. Sehingga karena saya sadar saya cuma hamba Allah, maka saya akan tawadhu, maka saya akan lapang dada. Sehingga kesadaran itu akan memunculkan akhlak dia jadinya nanti. Ya. Jadi hidup dia sudah. Kalau ibu sadar bahwa ibu cuma hamba Allah, di hadapan anak ibu pasti bapak pasti akan berpikir salah satunya adalah, ya Tuhan, bagaimana supaya kami tetap bersama dalam surgamu satu hari kelak, dan tidak ada dari anak-anakku yang harus masuk dalam neraka. Itulah zikir. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau cuma mengucap subhanallah, alhamdulillah, itu yang saya bilang tadi, itu salah satu ekspresinya. Dan itu saya tidak perlu dan tidak harus menghabiskan banyak waktu untuk memberikan pengajaran. Tapi yang paling penting adalah coba hidupkan itu. Ketika saya banyak harta berlimpah dan saya berzikir kepada Allah, apa yang akan muncul? Ekspresi yang muncul adalah saya akan rajin infak. Karena saya tidak mau harta ini jadi bahan bakar neraka saya. Na'udzubillah min dzalik. Saya akan sangat hati-hati mencari rezeki, sehingga saya tidak mau mencari rezeki yang haram. Kemarin ada orang bilang sama saya, Ustaz, ada yang mau infak untuk tanggal 2. Boleh? Saya bilang. Tapi mohon maaf Ustaz, nanya dulu. Duitnya jumlahnya sangat besar Ustaz. Iya boleh. Tapi duitnya tidak halal. Oh, kalau tidak halal ya jangan Bapak Ibu tawarkan sama saya. Iya, serius, kemarin ada yang bilang sama saya. Jadi nggak bisa sama sekali, nggak bisa. Ya.
Tapi kalau ambil dari keringat sendiri, ikhlas, oke, boleh. Tapi kalau cerita duit mau sebesar apapun saya nggak bisa jawab karena ini proyek Allah. Kalau proyek saya mungkin dan nggak ada mati, mungkin saya mau. Saya bilang. Artinya nggak ada matinya, hidup terus kita, ya maulah saya, nggak apa-apa lah. Jadi kalau mau bilang mau besar, sangat besar, maha besar duitnya jumlahnya, nggak tertarik. Jadi kemana lah duit itu harus disalurkan? Karena yang punya ini udah pingin kali mau nyalurkannya katanya. Saya bilang salurkan sama orang susah, kasih sama mereka, bukan untuk ini. Nah maksudnya kalau ada yang mau berangkat biar semua dari atau ditalangi oleh beliau lah gitu. Saya bilang nggak bisa, nggak boleh. Allah tidak mau. Dan itu sama dengan merusak keikhlasan dari gerakan bela Islam itu. Ya. Sebuah hadis, apabila kamu memohon, mohonlah kepada Allah. Apabila kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya seandainya umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat dengan sesuatu kepadamu, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah terhadapmu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk menimpakan kerugian dengan sesuatu kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu menimpakan kerugian dengan sesuatu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepadamu. Pena-pena telah kering, lembaran telah diangkat. Hadis Tirmizi dan Ahmad, hadis sahih. Artinya, udah nggak usah takut apapun yang terjadi sama kita, itu ketentuan Allah. Jangan takut orang bilang, awas ya, bawa nanti kalau alah, sudahlah itu. Kalau orang tanya saya bilang saya lebih fokus Allah gerakkan hati saya enggak. Kalau Allah tidak gerakkan hati saya, artinya bukan saya menunggu-nunggu sinyal yang dimaksud tadi. Saya merasa ada gemuruh, ada keinginan, udah saya jalan. Lillahi ta'ala. Terus orang bilang nanti bahaya, nanti begini. Kemarin ada yang terpancing. Alhamdulillah mau berangkat, dia bilang, kenapa istri saya ngejek saya? Ustadz anaknya 9, masih kecil-kecil aja berangkat. Nah kira-kira begitu dia melecehkan suaminya. Ya abang anak udah besar-besar, udah cari makan sendiri, kok nggak berangkat? Alasannya rame kali. Buktikanlah. Alhamdulillah akhirnya dia berangkat. Ya. Kalau sama kita kan sederhana. Sama kita, bagaimana semua waktu yang disediakan itu berharga untuk kita. Dan satu lagi, minta sama Allah. Jangan merasa hebat. Ibu tadi bapak punya kebiasaan, saya alhamdulillah saya bangun tahajud tiap 3:30. Siapa yang bangunin? Apa bisa bangun sendiri? Alarm. Berapa banyak orang bangun pakai alarm tak bangun juga? Itu artinya apa? Allah sayang sama ibu, sama bapak, dikasih karunia bisa tahajud. Ya, makanya jangan putus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas. Nah, ini pelajarannya sebenarnya ikhlas ini panjang ini. Ya. Ini buku yang saya bawa ini bagus ini, nanti boleh dicari. Ensiklopedia Akhlak Muhammad Mahmud Al-Misri. Tapi di Medan saya belum lihat ini buku. Nanti boleh cari. Untuk baca sendiri juga enggak terlalu butuh pikiran apa, karena dia hanya muat hadis ayat. Ya. Ikhlas bermakna memurnikan untuk mendapatkan akhlak mulia dengan meneladani. Jadi kalau memang kita mau punya akhlak baik, ikhlas. Karena dengan begitu kita menetapkan niatnya, insya Allah Allah akan membimbing kita. Ya, saya teringat niat Ustaz Baktiar Nasir cerita bahwa itu tim ahli kita ditanya, kalau ada orang yang berbuat tapi tak berniat, nah kira-kira begitu, bagaimana? Loh, niat enggak urusan kita. Masa kita disuruh ngecek niat orang itu berniat atau tidak, enggak dia menistakan agama. Itu urusan dia sama Tuhan. Urusan kita udah terlontar dari mulut dia, dan bukan cuma sekali. Di beberapa tempat dia udah lontarkan itu. Ya. Dan ini orang kurang ajar baru berhenti setelah diributin. Alhamdulillah ini sudah memunculkan reaksi umat Islam di Malaysia. Nah, bahkan saya melihat ada beberapa umat Islam walaupun warga Indonesia di Amerika itu juga memberikan dukungan. Ya. Dan kenapa dunia belum ribut? Karena Allah pun kira-kira begitu kalau cara berpikir kita. Sama Allah kita selesai sama kita ini. Artinya nggak butuh dulu dukungan dari banyak negara. Untuk ini satu orangnya ini. Persoalan ini memang satu orang ini sekarang digenggam raksasa.
Nah, tangan raksasa ini mau kita buka, gitu. Nggak mungkin mereka kekeh sekali untuk menahan ini manusia kurang ajar, kecuali ada kepentingan luar biasa. Dan kepentingan luar biasa itu tergambar memang dalam pilkada mereka ini. Kenapa? Ada sekian yang sudah Bapak lihat sendiri reklamasi. Lihat kalau kita mau turun dari pesawat Jakarta, laut itu mereka tutup sudah jadi pulau baru. Itu berjalan terus. Sepertinya tidak peduli dengan amdalnya, ininya apa semua, mengganggu atau tidak. Siapa yang punya kepentingan untuk itu? Nah, ini yang kita harus. Nah, cuma kadang-kadang kita ini karena otak kita ditutupin, gitu. Makanya hanya kalau kita bicara dengan keikhlasan, insyaallah Allah akan. Karena ikhlas itu kekuatan. Ikhlas itu membuat kita nggak panik, nggak terombang-ambing. Kalau ibu memang ke masjid itu ikhlas, apapun kejadian dari rumah ke masjid nggak ganggu sama ibu. Ibu tetap jalan menuju masjid, gitu. Ya. 3, mempelajari akidah dengan benar. Ini juga zaman kita ini zaman aneh ini. Di Medannya ada Imam Mahdi pula udah. Labuan, dari Labuan. Labuan apa mana itu? Marelan apa Labuan itu? Nah, namanya Jubair. Tapi ngaku Imam Mahdi. Punya pengikut fanatik siap mati pula itu. Jadi hati-hati kalau belajar. Makanya sekarang begini. Para duat kita banyak. Ya, para ustadz maksud saya itu banyak. Tapi belajarlah akhlak sama orang yang punya akhlak. Karena kalau belajar akhlak itu tidak harus sama ustadz, tapi sama orang yang punya akhlak, yang hidup akhlak sama dia. Akhlakul karimah. Kalau sekedar teori itu siapa aja bisa itu. Saya tinggal nyampaikan buku ini saja, bacakan saja. Ini bagus sekali dibacakan saja sudah paham orang. Bukan begitu caranya. Ya. Nah, jadi belajarlah akidah. Karena akhlak yang baik tidak muncul kecuali dari akidah yang baik. Ibu mau cari air putih bersih, sumbernya harus bersih. Kalau suling sana, suling sini, suling sana, itu sudah pakai pakai proses, pakai zat yang dimasukkan lah, yang inilah. Islam ini bersih. Kalau mau belajar, ambil dari sumber asalnya. Apa itu? Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah kita adalah akidah yang tidak menempatkan kecuali Allah sebagai Tuhan dalam hidup kita. Nah, begitu apanya? Ya. Jadi kita harus belajar akidah. Akidah, makanya ini kemarin ada berita dari Ustadz Farid Uqbah bahwa Syiah Iran nawarkan bantuan militer kalau situasi dikhawatirkan tidak aman untuk Indonesia 212 nanti. Kalau saya 1 mili dia masuk, ya ini negara kita bukan negara dia ini. Gak usah ngurusin kita lah. Karena semua yang diurusin adalah muncul perang di situ. Masuk dia ke Yaman, perang Yaman. Masuk dia ke Irak, perang Irak. Ya. Nah, ini sudah mulai ada tawaran dari mereka. Dan saya perlu mengingatkan bahwa Syiah ini masalah dalam akidah umat Islam. Rukun Islam 5 sama mereka tidak ada syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu enggak masuk bab rukun Islam itu. Makanya mereka menambahkan Ali, Fatimah, apa semua, bahkan maki-maki atau menghujat para sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, hal yang biasa sama mereka. Maka kalau mereka menghujat kita, itu biasa. Orang memang Nabi saja pun mereka maki, apalagi kita. Itu Jalaluddin Ahmad misalnya. Nabi itu walaupun dia nggak bilang, tapi mulut dia bilang, menceritakan seakan-akan Nabi itu selingkuh. Itu masih saya simpan itu. Ya, bahkan di internet Bapak bisa lihat itu. Bisa melecehkan Nabi. Cuma yang dengar juga memang orang-orang sedang sakit akidahnya. Hehehe, dengar. Dia bacakan hadis, dia tutupin riwayatnya supaya kita jangan tahu riwayat asal cemana siapa yang datangi Rasulullah ini rumahnya. Ya. Karena dengan begitu luar biasa dia menceritakan. Kok tenang kali mencaci, menistakan Rasulullah. Ya. Tapi problem kita cukup besar. Orang bilang kenapa harus kasus ini? Nah, saya bilang ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan kasus ini Allah sudah menguatkan atau mengikat kita dalam satu ikatan bersama. Kemudian
Bagaimana lagi kita bisa pertama ya tuntut ilmu. Dan belajar ilmu ini tak boleh kita asal aja. Mengaji kita ini pun memang kalau ada yang punya waktu, ini di schedule kan ini. Misalnya sama saya, pelajarannya apa? Tiktiunya setiap ngaji apa? Jadi sudah ada judul-judul minimal, Pak. Setahun ini kita harus belajar ini dari ustadz ini. Ustadznya juga supaya dibimbing juga, jangan asal saja. Maksud saya asal itu bukan asal-asalan. Artinya tidak ada rumusan kurikulumnya. Ya kalau kita pakai rumusan kurikulum, bertemu dengan saya setahun berapa kali Bapak? 12 kalinya paling banyak. 12 kali itu apa pelajaran? Nah kira-kira begitu. Supaya betul-betul kita nuntut ilmu. Ya pelajaran hari ini kita ini dan sebagainya. Ya. Baik. Kemudian jangan lupa mempelajari Quran untuk memperbanyak akhlakul karimah atau menguatkan akhlakul karimah. Karena apapun yang membuat kita atau yang men-set kita atau modul yang bisa membawa kita berubah itu adalah Al-Quran. Nah cuma pola belajarnya yang harus dibenahi. Jadi sekarang kalau saya bilang seperti mentadabur lah, ambil perasan nilainya apa, surat apa. Hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita belajar suratul Baqarah ayat 30 sampai ayat 50 misalnya. Pesan-pesan dalam surat ini adalah ini. Ini bicara tentang ini bicara tentang ini, bagaimana caranya? Nah, kira-kira begitu. Nanti kita bisa terapkan. Kemudian yang keenam yang dibutuhkan bagaimana kita bisa membangun kemuliaan akhlak adalah melakukan amal-amal soleh. Di dalam hidup kita juga harus punya schedule hidup kita, perubahan diri kita. Saya mau belajar bisa istiqomah sholat minimal isya sama subuh di masjid. Saya mau coba itu seberat apapun. Nah, kira-kira begitu. Itu ada schedule jadinya. Ya. Kemudian kita harus punya hamasah atau semangat yang tidak boleh putus, mengikuti ajaran Rasulullah, memahami pola akhlak orang barat, bagaimana bahwa ternyata yang masih lebih mulia itu adalah akhlakul karimah yang Allah titipkan kepada kita. Karena barat ini sederhana, jadi orang baik tapi jangan ributin keburukan moralnya. Yang penting dia orang baik, dia pelacur urusan dia. Yang penting dia orang baik, dia pemabuk gak masalah, yang penting dedikasi, kompetensi, kinerja dia bagus di kerjaan. Dan dia juga bagus dalam bersosialisasi. Nah itu dia. Jadi udah gak usah ributin. Islam tidak begitu. Karena Islam konteks begitu kita bicara akhlak, kita bicara akhirat, kita bicara dia selamat masuk surga. Nah Ustadz saya mau tanya nih, kalau memang begitu, kenapa kita harus pakai acara-acara pola-pola yang seperti sekarang ini? Ya, dengan kejahatan, kerusakan moral yang sekarang, kenapa kita harus pakai turun ke jalan macam-macam? Bukankah itu tidak ada contohnya dalam? Saya mau tanya, apa semua hal Nabi contohkan dalam hal-hal teknis? Bukankah Islam Nabi meninggalkan nilai-nilai prinsip? Apa yang menjadi peranata? Nah ini agak repot memang memahamkannya. Apa yang menjadi urusan peranata sosial itu up to date. Ketika kita bicara bagaimana cara menasihati orang, kita harus bicara fikih nasihat dulu. Saya malah menemukan ada orang yang belingsatan untuk menolak semua kegiatan dengan memakai bahasa demonstrasi itu tidak benar, itu kufur, itu bid'ah besar macam-macam. Tapi saya juga tidak tahu dia buat apa. Dia lebih tolak apa yang dibuat orang, tapi dia juga tidak buat apa-apa dalam rangka memberikan nasihat amar ma'ruf nahi munkarnya. Kasih dong contohnya kalau memang benar Anda memang konsisten dengan sunnah. Makanya yang begini ini kalau di lapangan ditanya orang, saya sering bilang saya malas menjawab itu, biarin aja orang tuh keluar-keluar. Sampai di YouTube itu ada yang malah bilang bugot itu tembak mati saja kan, ada itu Bajri apa namanya lupa saya, Salim Bajri yang bilang khawarij itu bugot itu. Saya mungkin masih darah muda yang emosional. Saya bilang kalau saya di situ saya lempar selop itu orang. Kenapa? Di saat dia menuduh orang khawarij, itulah gaya khawarij. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Bapak mungkin pernah lihat itu videonya di YouTube itu. Ya, di saat dia bilang bahwa demonstran itu khawarij, bugot, tumpahkan darahnya, itulah khawarij itu. Ya, kenapa?
Karena kalau Khawarij itu royal ngomong pakai dalil. Tapi kerjanya satu, keras kayak ISIS. Dia pakai dalil. Saya sampai takut keluar. Saya ada satu Telegram, sosial media, sosmed yang namanya Telegram. Saya ikut, Pak. Jadi pertama saya ikut, saya dapat video-video eksklusif dari Suriah. Dia kirimin setiap saat. Sampai ketika dia mengatakan Turki juga togut, saya mulai bingung saya. Wah, ini nggak benar ini. Rupanya memang akses ISIS. Indonesia ini banyak yang pikirannya kayak begitu. Makanya kita nanti kalau meneropong jamaatul dakwah, umat-umat Islam yang bergerak, majelis-majelis ilmu, pokoknya kuncinya satu. Bagaimana sikap dia sama orang salah. Kalau sikapnya lebih seperti hakim yang akan menghukum, atau sipir penjara yang akan masukkan orang ke sel, nah itu masalah, itu pengajiannya itu. Nabi saja sama orang jahat dia memberikan akhlak, bagaimana membimbing orang ke arah yang lebih baik. Kalau ditanya sama saya, jadi maksud Ustaz gimana? Lengser Jokowi? Enggak, saya malah pikiran saya sekarang, setelah ini Pak Jokowi akan menjadi presiden bertakwa, menteri-menteri yang muslim bertakwa. Capek kita lah lengser, nggak ada lah niatan begitu. Bagaimana kita punya presiden bertakwa, penyelenggara negara bertakwa, yang akhirnya mereka sadar bahwa kita butuh berdaulat sebagai negara dan Allah berkahi negeri kita. Ya, kita juga doa, kita minta sama Allah. Ya, nah kira-kira begitu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, saya mohon maaf ini karena secara kejiwaan saya masih terobsesi dengan suasana yang terjadi di luar. Saya pikir saya mewakili perasaan bapak-bapak, kecuali kalau memang tidak, saya mohon maafin. Ya, ada pula ini kita nggak begitu apanya. Saya ini materinya sudah saya pilih khusus ini supaya nggak ngomongin itu, Pak. Cuma ngomong juga. Nah, itu tandanya memang gelora saya sedang. Padahal ini materi akhlak yang saya mau bicara khusus akhlak. Bagaimana membangun kemuliaan akhlak. Tapi kajian-kajian up to date itu, Bapak Ibu jangan, maka saya terakhir ingin menyampaikan untuk perkembangan kita. Kalau takut, saya bilang gak usah ikut. Kalau khawatir berinfak, nggak perlu berinfak. Pergi ke rumah, nginap. Apa maksudnya? Berondok di kamar. Kalau lebih takut lagi, berondok dalam lemari. Kalau khawatir lagi, nyelungsep ke dalam laci. Ya, tapi jangan putus berdoa kepada Allah agar Allah berikan jalan keluar terbaik bagi republik ini. Dan semuanya tanpa darah, tanpa kekerasan. Kita butuh itu sebenarnya. Dan kita umat Islam sekarang sedang coba ngajarin kepada dunia. Ini nanti 2 Desember dunia nengok itu. Kita sedang ngajarin, gini loh, kami marah tapi masih terkondisikan. Kemarin itu kita diserang gas air mata, itu 2 juta orang. Kalau semangatnya marah, Pak, saya yakin, hakul yakin bahwa istana dan kisaran istana bisa terbakar. Jutaan loh, Pak. Tapi coba tengok, ada yang bakar-bakar, ada yang lempar-lempar. Alhamdulillah, semua yang melakukan aksi kekerasan tidak bisa dihubungkan dengan para demonstran aksi bela Islam waktu itu. Semua sepakat bahwa mereka sangat tertib. Dan kita tidak ingin melakukan yang berlebihan. Sampai nanti pun tidak akan kita. Bahwa udah dibilang kalau kemarin damai aja kayak begitu, kita punya rencana super damai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.